Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Didi Sonto SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025, LPTK UIN Jurai Siwa Lampung dengan NIM 2501730281. Asal sekolah SMP IT Ihsan Mulia, Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi nih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangat kalian ya. Anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak senang sekali bertemu dengan kalian tentunya di pembelajaran PAI pada hari ini. Sebelum masuk ke lebih dalam pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ada? Ada ya? Oke, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ke sana, lebih baiknya kita untuk mencari keridhaan Allah SWT, membuka pintu keberkahan dari Allah SWT. Mari kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasanya ada yang membuka doa pembelajaran, ada yang memimpin doa pada hari ini. Siapa? Oke, ya silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita membaca doa, mau belajar bersama-sama diawali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, Allah SWT membukakan pintu keberkahan dan pintu kemudahan bagi kita semuanya, sehingga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya teman sekalian, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Coba Bapak absen dulu ya. Nanti yang Bapak panggil bisa berkata hadir, gitu ya. Oke. Asifah Aulia. Hadir. Oke. Berarti sehat semua ya. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum nanti masuk ke dalam pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hafal semua ya? Hafal. Siapa yang hafal? Hafal semua lah ya. Oke, kita coba untuk berdiri coba. Kita coba nyanyikan bersama lagu Indonesia Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Kalau nggak lupa-lupa boleh lihat di sini, boleh. Sangat boleh. Pancasila
tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yakni berjudul Garuda Pancasila. Apa rasanya ketika kita menyanyikan lagu itu? Semangat ya? Oke, silakan boleh kembali duduk nama sekalian. Oke, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop ya. Kembali ke pembelajaran. Oke, tadi sudah Bapak Suki lihat di depan bagian awal. Hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hari ini? Ada yang tahu? Teman-teman sekalian, kita hari ini belajar tentang bab melestarikan alam dan lingkungan. Ya, bab melestarikan alam dan lingkungan. Oke, di sini ya. Nah, seperti kita pahami, kalau lingkungan itu pasti sangat baik dan sangat penting untuk kemudian kita jaga. Maka kemudian kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, di sini perlu adanya tujuan. Kenapa kemudian tujuan kita belajar ini biar supaya apa sih? Nah, ini ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an sekalian. Jadi dalam Islam ada aturannya juga untuk mengelola tata kelola alam dan lingkungan. Sebagaimana nanti kita akan dikaji lebih dalam di surat Az-Zukhruf, kemudian surat Ibrahim, kemudian nanti di surat Ar-Rum. Nah, itu nanti akan kita bahas terkait dengan bagaimana sih cara melestarikan alam dan lingkungan itu, dan caranya bagaimana kita menjaga supaya alam itu tetap asri dan bersih dan kemudian nyaman untuk kemudian kita tempati. Maka kemudian tujuan belajar kita yang pertama adalah bagaimana nanti setelah belajar itu kita bisa kemudian menjelaskan isi kandungan Quran surat Ar-Rum, kemudian Quran surat Az-Zukhruf, dan Quran surat Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua, nanti tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita tahu ketika ada masalah dalam lingkungan kita tahu sebabnya apa, kemudian solusinya apa, kemudian langkah kerja nyata kita untuk memperbaiki masalah lingkungan itu seperti apa. Nah, itu nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum sana, coba Bapak cek dulu konsentrasinya nih. Sudah konsentrasi atau belum? Nanti kira-kira nanti wadahnya di sini, wujudnya di sini, jasanya di sini, jadi pikirannya di kantin, gitu kan. Oke, cek coba. Tangannya di atas, tangannya di atas, tangannya di atas ya, ayo. Oke, semuanya ya, oke. Goyang. Coba goyang, stop. Coba. Stop. Ada yang masih gerak? Bisa stop. Sekali lagi ya, tepuk tangan buat kita semuanya, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, di pembelajaran ini nanti kita akan menganalisa, karena kita kan sudah pertemuan kemarin kita sudah melakukan asesmen diagnosis ya, sehingga kalian duduknya sudah sesuai dengan apa yang kemudian menjadi penilaian kemarin. Nah, nanti yang akan Bapak bagikan LKPD terkait dengan bagaimana sih cara kita ketika ada masalah-masalah itu. Tapi sebelum itu kita cek di sini. Nah, pertanyaan pengantin di sini. Mengapa sih bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau polusi udara itu sering terjadi? Ada yang tahu? Mengapa sih bencana alam seperti banjir bisa terjadi? Nah, karena sampah. Oke. Ini sudah bergambar ya bagaimana ketika nanti ada masalah dalam lingkungan itu kita akan kemudian coba cari solusinya seperti apa, kenapa penyebabnya dan sebagainya, gitu ya. Oke. Teman sekalian, Bapak spill kemudian di sini beberapa ayat yang kemudian akan kita kaji pada hari ini terkait dengan lingkungan. Nah, teman sekalian, di sini ada ayat Ar-Rum yang pertama yang kemudian disajikan untuk kemudian kita tadabburi lebih dalam terkait dengan lingkungan. Ada yang mau bisa atau bisa baca? Ada yang mau membaca surat ini?
Bisa ya? Kita coba baca bareng-bareng. Dari ta'awudz kita baca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Apa sih artinya? Coba kita cek di sini. Kita sama-sama lihat. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Di darat dan di laut. Emang bumi itu memang terdiri dari dua. Kalau nggak lautan, ya daratan. Disebabkan karena apa? Perbuatan tangan manusia. Kita sama Allah diperingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke dalam bumi. Bisa. Di Quran surat Az-Zukhruf lagi. Nah, selain tadi menurunkan air hujan, siapa yang di sini nggak butuh air? Ada nggak? Ada. Kalau kalian nggak makan 1 jam, bisa? Bisa. Nggak makan 2 jam, bisa? Bisa. Nggak makan setengah hari? Bisa. Tapi kalau nggak minum setengah hari, Tidak bisa. karena air itu luar biasa efek dari kehidupan kita. Bahkan 73% hampir dunia ini diliputi dengan Air. Nah, di sini kita coba perhatikan apa sih yang sudah terkandung dalam ayat atau Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 ini. Kita baca di sini. Agar kamu duduk di atas punggungnya, punggung apa gitu. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan maaf kepada Allah yang telah menunjukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai. Apa yang kemudian punggungnya? Di sini Allah jelaskan. Selain menurunkan air yang sangat kita butuhkan, sangat butuh, ya sangat butuh. Bukan diinginkan. Kalau air itu sifatnya butuh. Kalau diinginkan, sesuatu diinginkan itu belum tentu kita butuhkan. Udara ini kita butuhkan. Kita butuhkan. Kalau nggak ada udara, kita butuhkan. Jam ini kita butuhkan atau kita inginkan? Inginkan. Karena kalau tidak ada jam, kita bisa masih melihat matahari, benar ya? Ya. Kalau matahari sudah di sana, kok kalian bilang masih pagi? Nah, itu perlu di cross check itu. Ya. Bulan udah nampak di langit, masih jam 1 siang. Nah, itu gimana gitu kan? Itu bisa kita lihat. Tapi kalau sudah kebutuhan itu beda lagi ceritanya. Oke. Tepuk 1. Oke, 2. Kan nggak ada tepuknya. 2. Nggak ada tepuknya. Tepuk 1. 2. Oke, konsentrasi. Tepuk 2. Oke. Sekarang ada lagi ya. Tepuk 1. Yes. Masih ingat? Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oh, ya. Cek ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oh, yes. Tepuk 3. Semangat. Masih ingat? Mas. 1, 2, 3. Tepuk 2. Oh, yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Bisa? Konsentrasi. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap Belajar. Kita udah siap belajar. Oke, tepuk tangan bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan ayat-ayat, dan nanti Bapak akan coba bagikan LKPD atau lembar kerja kelompok yang akan nanti sama-sama kita diskusikan terkait dengan apa saja sih nanti yang kemudian dapat kita lakukan untuk mengamalkan salah satu atau bahkan semuanya dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari hari ini. Dan nanti selama proses kalian diskusi bersama teman-teman dengan kelompok kalian akan Bapak nilai keaktifannya dalam kelompoknya, apakah nanti
berjalan dengan baik dan seterusnya, tidak akan ada penilaian dari Nah, anak-anak, coba perhatikan bagaimana kemudian nanti langkah kita untuk coba mengerjakan itu. Silakan coba dipahami di KPD yang sudah Bapak jelaskan. Di situ ada nama kelompok tentunya. Nanti silakan ditulis kelompoknya apa terserah kalian. Kemudian nama kelompoknya atau nama anggotanya siapa saja, silakan ditulis. Boleh nama panggilan, boleh nama panjang. Kemudian di sini analisis ayat Al-Quran. Tadi Quran surat Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf, ya. Kemudian di situ ada kolom ayat Al-Quran. Bisa kalian tulis ayat Al-Quran, ya. Ayat Al-Qurannya tentang Ar-Rum. Nah, kemudian diterjemahkan apa terjemahannya? Itu boleh menggunakan Al-Quran, boleh memanfaatkan sumber belajar Al-Quran. Kemudian kata kuncinya apa sih? Ide yang kalian dapat dari Quran surat Ar-Rum itu apa sih? Oh, tentang kerusakan. Oh, tentang kerusakan di bumi gara-gara apa? Gitu. Terus pesan utamanya apa? Oh, ini menjaga apa misalnya. Terus korelasi dengan hubungannya dengan menjaga alam itu apa sih? Oh, kalau tadi kerusakan di bumi ini gara-gara ini harusnya itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu nanti kerjasama dengan kelompoknya dituangkan di kolom ini. Boleh memilih salah satu dari 3 ayat ini. Boleh Quran surat Ar-Rum, atau surat Ibrahim, atau surat Az-Zukhruf. Salah satu boleh. Ya. Kemudian yang di bawah, contoh masalah lingkungan di sekitar kita. Coba sebutkan dan jelaskan berapa contoh masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita atau tempat tinggalmu atau di sekolah. Nanti silakan ditulis saja di sini. Ya. Di bawah. Apa sih masalah lingkungan yang ada di sekitar kita? Di rumah kalian boleh, di sekolah juga boleh. Nah, silakan itu diskusikan dengan teman satu kelompok. Bisa ya? Oke, silakan boleh untuk nama kelompoknya apa? Miau, apa? Silakan. Kalau misalnya ada kaitannya sama alam apa? Misalnya apa? Nah, boleh daun, hijau kering, boleh bunga atau asri. Dan untuk pengerjaan ini, pengerjaan waktunya Bapak berikan kurang lebih selama 15 menit. Jadi nanti setelah 15 menit hasil dari apa yang kalian diskusikan bersama teman-teman nanti silakan dipresentasikan di depan. Kota Pemakaman ada 1964 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti pipa industri yang mengandung banyak gas kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan kualitas yang sedang terjadi saat ini adalah kerusakan hutan. Begitu menginginkan dan berbagai penggunaan selain menyebabkan kerusakan hutan. Keinginan mereka tentang paling berinvestasi di dalam kemudian Luar biasa ya. Itu ternyata tidak hanya dikasih-kasih aja, tapi memang kita punya tanggung jawab. Menjaga alam bukan pilihan, tapi kewajiban. Kita sebagai khalifah kita, pemimpin di atas muka bumi. Nah, silakan tadi setelah menganalisa video, melihat video, kalian sudah pasti ada sesuatu yang kalian dapatkan. Nah, silakan nanti dituangkan dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Nanti kemudian tadi Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit, 3 menit. Boleh ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
untuk menyampaikan boleh ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri nggak apa-apa? Nah, di sini nggak apa-apa. Ya. Apa yang kemudian kalian ambil dari sini? Hah? Oke, kelompok lain boleh menyimak terlebih dahulu. Banjir karena pencemaran udara terjadi karena uang muka, contoh pembakaran hutan dan membakar sampah. Pencemaran air sungai terjadi karena ulah manusia, contoh pembuangan limbah pabrik sungai. Kekeringan terjadi karena kekurangan curah hujan. Oke. Sudah cukup? Oke, boleh ditutup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau buat kelompok 3. Jadi rekan-rekan dari teman-teman ada yang mau menanggapi terkait dengan saya pemaparan kelompok 3? Ya? Kalau tidak ada, langsung ke kelompok selanjutnya. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompoknya Mawar dan kawan-kawan, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah? Waktunya habis, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Boleh ketua kelompoknya mengumpulkan? Ya, silakan. Dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya. Oke anak, nanti insya Allah akan Bapak prosek hasil dari kerja kalian. Nanti kalau misalnya ada yang nilainya kurang, akan ada ranking di kemudian hari. Dan kemudian di penghujung kita hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai di terakhir pembelajaran. Bahwasanya perlu ada beberapa hal yang Bapak perlu sampaikan. Tadi kita sudah jelaskan dan pahami bahwasanya menjaga lingkungan adalah bukan suatu pilihan, tapi bagaimana adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya supaya lingkungan dan alam kita terjaga, supaya tetap asri, sehat, aman, dan tentunya nyaman untuk kita tinggali. Makanya perlu kemudian kita jaga dari hal yang kecil, membuang sampah, kemudian membersihkan sesuatu yang kemudian tidak enak kita lihat, dan seterusnya, dan banyak yang tidak harus kita lakukan. Kemudian anak sekalian, ayat-ayat tadi yang sudah kita pelajari itu erat kaitannya dengan penjagaan lingkungan tadi. Maka ketika kita melaksanakan kebersihan atau menjalankan kebersihan, berarti kita sudah mengamalkan ayat-ayat tadi. Nah, anak-anak sekalian, nanti di rumah untuk melanjutkan program yang kemudian akan kita laksanakan minggu depan, silakan nanti sesuai dengan kelompok membuat sebuah video singkat saja ajakan terkait untuk menjaga lingkungan di sekitar lingkungan rumah kita. Paham ya? Nah, kemudian anak-anak sekalian, Bapak tanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menurut kalian pembelajaran hari ini bisa dipahami nggak? Mudah nggak dipahami? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Anak sekalian, alhamdulillah kalau kemudian hari ini materi terkait dengan pelestarian alam sudah bisa kita pahami dengan baik. Insya Allah di pertemuan kedepannya ataupun pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bab 3, bab tentang amanah dan jujur. Ini masih erat kaitannya dengan materi hari ini, bagaimana manusia ketika diberikan amanah sama Allah untuk menjaga alam akan lebih luar biasa. Oke ya. Dan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari Bapak. Sampai berjumpa di minggu depan. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak cukup dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.